Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey bagian 26. Setelah mendengar berita yang dibawa oleh Pak Khairul, Ranti nampak lesu. Ia sedih sekali. Seolah-olah ia sendirilah yang mengalami apa yang dialami oleh Parlan saat ini. Ia sangat kecewa kepada Pak Jatmiko yang telah memfitnah Parlan sedemikian kejamnya. Ingin rasanya ia terbang mencari Parlan dan membawanya kembali ke sini seperti hari-hari yang lalu. Berkumpul, bercanda, bercerita, belajar bersama. Ingin pula rasanya ia memaki-maki Pak Jatmiko yang begitu kejam. Ingin pula rasanya ia menghantam, memukuli pemuda-pemuda kampung yang telah menurunkan tangan kasar kepada Parlan hingga pemuda itu babak belur dan melarikan diri dari kampung kelahirannya sendiri. Sungguh kejam semua ini, gumamnya lirih di dalam hati. Saat bel istirahat berbunyi, Ranti tidak bergerak sedikit pun dari kursinya. Walau kelas sudah kosong, semua teman-temannya sudah keluar mencari kebutuhan masing-masing. Namun ia tetap membisu, mematung, duduk di kursinya dengan 2-3 tetes air mata meleleh di pipinya. Lalu ia mengambil selembar sapu tangan, membersihkan wajahnya dari air mata. Ia berusaha untuk tegar, untuk membendung air mata yang ingin keluar tanpa bisa dikuasainya. Tapi ketika air mata itu keluar, sapu tangan itu selalu siap untuk menghapus hingga tidak berbekas, kecuali rona merah yang berkeliling di seputaran mata indah itu. Riko yang dari tadi malam sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Ranti untuk menanyakan perihal tulisan yang ada di kulit buku bagian dalam. Juga ingin menanyakan mengapa ia buru-buru masuk rumah ketika ia menyebut nama Parlan. Juga ia banyak yang ia ingin tanyakan kepada Ranti. Karena itulah ia mendekati Ranti yang sedang duduk membisu di kursinya. Ranti, tidak ke kantin? Yuk, masih panjang waktu. Terima kasih Riko, aku masih ingin sendiri. Kepalaku sakit. Dalam hati Riko membatin. Tidak biasanya gadis ini seperti ini, katanya. Membuat ia semakin panas. Apalagi ketika ia juga sudah tahu bahwa Parlan tidak pernah melakukan perbuatan hina seperti yang dituduhkan banyak orang kepadanya. Ia semakin takut, ia semakin tidak menentu pikiran Riko saat itu. Yang jelas, ia semakin gusar karena ia mendapat rintangan yang cukup berat untuk meraih hati si Ranti. Itu sudah nampak tanda-tandanya. Riko tidak bicara lagi, dia hanya duduk di belakang Ranti, tepat
di bangku yang biasanya dihuni oleh Parlan. Ranti hanya membiarkan saja Riko tetap di situ tanpa menyapa, tanpa menegur, tanpa menoleh sedikit pun. Kedua pemuda-pemudi itu sama-sama hanyut dalam pikiran mereka masing-masing. Sementara Pak Mamat yang mendapat kabar bahwa Parlan tidak pernah melakukan pencurian uang masjid sehabis sholat Jumat, tidak langsung pulang ke rumah, melainkan menuju ke rumah kediaman Pak Jatmiko yang berada di belakang masjid. Tanpa mengucap salam, ia langsung menemui Pak Jatmiko yang sedang duduk di ruang tamu rumah itu. Bapak harus bertanggung jawab. Bapak tidak boleh lempar batu sembunyi tangan. Dalam jangka 3 hari, Bapak tidak bisa membawa Parlan pulang ke kampung ini. Saya akan melaporkan Bapak ke polisi. Tanpa aling-aling lagi, Pak Mamat meninggalkan rumah Pak Jatmiko. Pak Jatmiko ternganga-nganga, tidak bisa berkata apa-apa karena Pak Mamat sudah jauh. Mukanya pucat. Ia takut sekali karena ia menyadari dialah biang malapetaka bagi Parlan, sehingga anak yatim piatu itu sekarang entah berada di mana, entah hidup atau sudah mati. Tidak ada orang kampung itu yang tahu. Tiba-tiba dari dalam keluar istri Pak Jatmiko. Dari kemarin saya sudah bilang, jangan buru-buru pergi ke sekolah. Tanya dulu pengurus yang lain. Abang sok-sok hebat, sok-sok pahlawan. Sekarang akibatnya. Aku tidak mau diikut-ikutkan dalam persoalan ini. Kalau persoalan ini makin gawat juga, biarlah aku pulang ke rumah orang tua aku untuk sementara. Selesaikanlah oleh abang dulu persoalan di sini. Pak Jatmiko hanya diam saja. Ia begitu kalut. Baru saja ia mendapat serangan dari Pak Mamat tanpa dapat berkomentar. Sekarang dari dapur, istrinya pun menyerang pula. Bertambah-tambahlah rasa yang hadir di dalam hati Pak Jatmiko saat itu. Rasa penyesalan, rasa takut, dan rasa-rasa yang lainnya yang hanya ia sendirilah yang tahu. Setelah mendengar berita dari Ranti tentang Parlan tidak pernah mencuri uang masjid, Pak Musa juga mendengar pidato ketua masjid ketika ia pergi sholat Jumat tadi. Ia tampak malu sekali, begitu juga halnya dengan Bu Mira istrinya. Dia tega membiarkan Parlan di mukanya sendiri bergelimang lumpur, dipukuli oleh banyak pemuda tanpa ia mau sedikit pun mengalah, melerai. Padahal saat itu kalau ia lakukan, ia bisa. Karena anak-anak kampung itu cukup segan kepada Pak Musa. Tapi Pak Musa pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak ingin ikut campur, seolah-olah membiarkan Parlan dihukum oleh pemuda-pemuda itu. Itulah yang membuat sesal tumbuh di dalam hati Pak Musa, sehingga ia tidak bisa berkata apa-apa ketika Ranti bercerita mengenai kabar yang disampaikan oleh kepala sekolah di sekolahnya tadi pagi.
Demikian juga halnya dengan Bu Mira. Mereka sedih, mereka menyesal. Mereka tidak tahu apa sekarang yang sedang terjadi dengan diri Parlan setelah ia melarikan diri dari kampung kelahirannya sendiri. Berjuta rasa berkecamuk di rumah mereka, tetapi mereka hanya diam, tidak bisa berkata apa-apa. Assalamualaikum. Terdengar suara dari pintu depan. Waalaikumsalam. Pak Musa menyusul keluar. Ternyata di luar telah berdiri Haji Harun. Silakan masuk Pak Haji, tumben. Ya sebentar ada urusan Pak dengan Nak Ranti. Nak Rantinya ada Pak. Oh ya duduk dulu Pak. Kemudian Pak Haji duduk di ruang tamu rumah Pak Musa. Sementara Pak Musa ke belakang menemui putrinya yang saat itu duduk lesu di serambi belakang sendirian. Nak, keluar dulu. Ada Pak Haji Harun mau menjumpaimu. Ya Pak. Tampak Ranti melangkah menuju ruang tamu rumahnya. Di sana ditemuinya Pak Haji Harun sudah duduk di sofa. Nak Ranti, Bapak sebenarnya cuma mau menanyakan saja, apakah sebelum Parlan pergi kemarin, ia ada menceritakan kemana ia mau pergi, Nak? Bukankah kalian sangat akrab sekali? Nampak Ranti tidak sabar lagi. Dengan segala kesedihannya, tak bisa dikuasainya, 2-3 tetes air mata mengalir di pipinya. Ia sesungguhkan menjawab, Parlan tidak sempat bercerita apa-apa, Pak. Karena aku pun ikut-ikutan menuduhnya. Aku terpengaruh dengan orang-orang lain, Pak. Sebenarnya di hatiku sendiri aku tidak yakin kalau Parlan melakukan itu. Tetapi karena semua orang sudah mentok menuduh Parlan melakukan itu, aku pun ikut-ikutan Pak. Aku tidak mempedulikannya lagi. Sehingga saat itu ia memang benar-benar sendiri Pak. Pak Haji Harun angguk-angguk. Ia memahami apa yang terjadi di dalam hati gadis manis yang sekarang berdiri di hadapannya itu. Baiklah Nak, kalau Nak Ranti tidak pernah mendengar cerita kemana Parlan akan pergi, ya sudahlah, sama-sama saja kita doakan. Mudah-mudahan dia dalam keadaan baik dan selalu dilindungi oleh Allah. Mari sama-sama kita pikirkan di mana keberadaannya sekarang. Bapak juga mau keluar mencari-cari di luar kampung, menanya-nanyakan pada orang-orang, mana tahu ada orang yang pernah melihat Nak Parlan. Baiklah Nak, Bapak permisi dulu. Mana Pak Musa tadi? Pak Musa, saya permisi dulu Pak. Ya Pak, saya juga akan membantu Pak. Saya juga akan bertanya-tanya tentang keberadaan Nak Parlan. Sama-sama berusaha kita Pak. Nampak kedua orang tua itu sama-sama sedih. Karena mereka telah berlaku zolim kepada orang yang sama sekali tidak pernah berbuat. Dia anak yatim pula. Bersambung.